Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang penuh berkah ini, di hari yang penuh berkah ini, Yaumul Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, yang mana mudah-mudahan setiap kesempatan yang diberikan kita gunakan dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub, dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bersolawat kepada Nabi kita yang agung, Nabi yang mulia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Karena ada kabar gembira bagi kita semua. Sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa man aba, kecuali yang aba. Maka para sahabat pun terheran, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada syariatku, maka mereka akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang-orang yang bermaksiat kepadaku, maka merekalah orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, maka indikatornya adalah apakah kita termasuk orang-orang yang taat, apakah orang-orang yang bermaksiat, wal iyadzubillah. Maka mau ataupun tidak, kita dipaksa untuk senantiasa melakukan ketaatan sampai ajal memisahkan kita, ataupun sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesulit apapun, sesusah apapun kita dalam melakukan ketaatan, maka kita harus dipaksa, atau dalam bahasa agama disebut dengan istiqamah. Istiqamah adalah tegak lurus dalam kebenaran, dalam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surat Fussilat ayat 30, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk senantiasa istiqamah, untuk senantiasa melakukan ketaatan, untuk senantiasa istiqamah di atas tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dituntut untuk senantiasa istiqamah menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi orang-orang yang istiqamah, maka kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Itu malaikat akan menghampiri kita manakala ajal akan menjemput. Malaikat akan berkata, jangan khawatir dengan perkara akhirat. Malaikat akan berkata, jangan bersedih dengan perkara dunia yang ditinggalkan, yaitu anak, keluarga, dan harta serta utang. Maka Allah akan menggantinya. Begitu juga malaikat akan mengabarkan dengan surga yang begitu indah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka ada langkah-langkah agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah, pribadi-pribadi yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, agar kita menjadi pribadi yang istiqamah, itu yang pertama dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh doa agar bisa istiqamah karena hati kita bisa saja bolak-balik. Oleh karenanya doa yang senantiasa ataupun yang banyak disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka perbanyaklah doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terkadang di pagi hari kita melakukan ketaatan, di sore hari ada penyimpangan, dosa-dosa yang kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak. Begitupun juga di sore hari, terkadang keimanan kita naik, tapi di malam hari belum tentu. Maka mintalah sama Allah, diteguhkan hati ini agar berada di agama yang lurus, dinul Islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Adapun yang kedua, agar kita menjadi pribadi yang istiqamah, taat lurus atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beramal ikhlas karena Allah. Para ulama mengatakan, maka lillahi yabqa. Segala sesuatu amalan yang kita kerjakan yang landasannya lillahi ta'ala, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu akan terus kita lakukan. Karena yang menjadi patokan bukan pujian manusia ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, akan tapi keridhaan Allah lah yang kita cari. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Adapun yang berikutnya, yaitu merutinkan amalan walaupun amalan itu sedikit. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan-amalan yang rutin kita kerjakan walaupun amalan itu sedikit. Baik itu salat duha, baik itu salat rawatib, salat tahajud ataupun puasa-puasa sunnah, walaupun sedikit kadarnya akan tapi kita rutinkan. Kalau dalam bahasa pesantren disebut dengan tirakat. Walaupun amalan-amalan itu tidak wajib, kita berusaha memaksa diri kita untuk melakukannya supaya terbiasa. Maka itulah amalan yang dicintai oleh Allah. Amalan itu sedikit tapi dirutinkan. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, agar kita menjadi pribadi yang istiqamah adalah yaitu memilih teman ataupun lingkungan yang baik. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, almaru ala dini khalili. Jadi seorang itu akan mencocoki agama temannya. Sedikit banyaknya kualitas keagamaan kita, kualitas agama kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, baik istri kita, anak kita, tetangga kita, teman kerja kita. Maka pastikan orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang baik.
Manakala kita menemukan orang-orang yang ada di sekitar kita bukanlah orang baik, maka kita berkewajiban untuk mengajak mereka. Kalau dalam bahasa agama adalah berdakwah. Kita ajak, saling mengingatkan satu sama lain, itu adalah perintah agama agar kita sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hal-hal yang harus senantiasa kita perhatikan agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur